Hari ini kita akan mendiskusikan satu judul di mana mengapa marak kepala daerah melakukan mutasi dan demosi menjelang akhir masa jabatan. Jadi dalam agenda Presiden Joko Widodo di periode kedua, Prof, di mana 5 tahun prioritas kerja Presiden Joko Widodo, di mana ada pengembangan SDM, pembangunan infrastruktur, simplifikasi regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Terkait dengan agenda prioritas, bagaimana tanggapan Prof tentang prioritas Presiden Joko Widodo, khususnya terkait dengan reformasi birokrasi? Atau program prioritas Jokowi di periode kedua memang secara spesifik mengemukakan pentingnya melakukan reformasi birokrasi untuk mendukung sebenarnya program-program prioritas lainnya. Tetapi kalau kita mau sebenarnya lebih jeli, sebenarnya dari kelima program prioritas itu hanya satu sebenarnya yang tidak terkait erat dengan reformasi birokrasi, yaitu melanjutkan pembangunan infrastruktur. Tetapi yang berkaitan dengan aspek bagaimana investasi bisa meningkat masuk ke dalam dengan cara memperbaiki kualitas pelayanan, itu juga bagian reformasi birokrasi. Nah, termasuk SDM, ya, peningkatan kualitas SDM itu juga bagian daripada fokus daripada reformasi birokrasi. Kalau kita lihat di perspektif pemerintah, ya, apalagi reformasi birokrasi sendiri, tambah lagi dengan tadi transformasi ekonomi itu bicara mengenai bagaimana alokasi anggaran yang diberikan atau dialokasikan oleh setiap tingkatan pemerintahan, baik di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, itu sebenarnya bagian daripada bagaimana uang itu tepat sasaran sehingga akuntabel. Itulah yang disebut dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Nah, jadi reformasi birokrasi secara khusus memang menjadi sangat penting sebagai alas atau fondasi bagi kesuksesan program prioritas lainnya dari Jokowi, karena merasa bahwa memang bagaimanapun juga birokrasi merupakan mesin pemerintah yang kalau dia efektif, maka pasti program-program prioritas lainnya bisa terlaksana. Seperti itu, ya. Jadi maksud dari penyederhanaan birokrasi, apakah bisa dikatakan ini, Prof, bagaimana Presiden menyusun beberapa regulasi terkait dengan penyederhanaan ASN ataupun mungkin manajemen ASN? Bagaimana tanggapan Prof? Apakah ini bisa ditafsirkan? Iya, jadi kalau kita melihat agenda reformasi birokrasi, khususnya berkaitan dengan reformasi birokrasi, itu ada 3 program yang harus ditindaklanjuti, ya. Yang pertama kan sebenarnya bagaimana menciptakan birokrasi itu yang lebih efisien, efektif, terutama dalam kaitan dengan peningkatan kualitas layanan, karena fokus Presiden Jokowi itu kan sebenarnya ingin mengundang investasi dengan mudah, gitu kan, karena itu salah satu yang menghambat itu adalah sistem pelayanannya yang lamban sekali. Nah, kaitannya tadi dengan itu, maka ada 3 program prioritas dalam konteks reformasi birokrasi, yaitu menyederhanakan struktur birokrasi di mana eselon 3-4 itu dihilangkan sehingga tinggal dekat dengan pengambil keputusan, ya. Lalu yang kedua adalah bagaimana para pejabat struktural yang sebelumnya itu menjabat di tingkatan yang dihilangkan itu, kemudian mereka dialihkan ke jabatan fungsional, dan kemudian hilangnya struktur itu diganti dengan model kerja baru yang disebut dengan flexible working arrangement. Jadi sistem kerja yang pola baru berbasis, awalnya disebut dengan squad, sekarang berbasis pada tim. Nah, sehingga birokrasi itu akan sangat dinamis, ya, karena tidak lagi menggunakan struktur yang tinggi atau bertele-tele, sehingga diharapkan bahwa pelayanan itu bisa lebih cepat. Nah, di samping itu juga secara beriringan bagaimana proses bisnis dalam birokrasi itu kemudian mulai mengadopsi elektronik yang disebut dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik, sehingga pengurangan struktur dengan memanfaatkan kemanfaatan dari keunggulan digital itu bersinergi untuk mempercepat sebenarnya bagaimana proses bisnis di dalam birokrasi itu, sehingga luarannya adalah bagaimana memberikan pelayanan yang lebih berkualitas. Nah, seperti itu, ya. Dalam rangka mendukung percepatan SDM ini, Prof,
kira-kira apakah sistem merit ini bisa mendukung maksud dari Jokowi ini dalam rangka menyederhanakan birokrasi ini? Kalau kita lihat secara langsung itu dan tidak langsung memang ada ya, karena Presiden Jokowi itu ingin sebenarnya merubah mindset para pegawai yang selalu berorientasi mengejar jabatan struktural. Nah, dengan mengalihkan ke jabatan fungsional, itu berarti ada mindset baru bahwa jabatan itu tidak harus yang bergengsi itu jabatan struktural, tapi jabatan fungsional. Nah, kalau fungsional kan berarti memang basis pada orang itu basisnya pada kompetensi. Nah, sebenarnya itulah yang sebenarnya menjadi dasar di dalam penerapan sistem merit, bahwa seseorang diangkat dalam jabatan itu karena kompetensinya. Artinya dalam arti yang luas tentu prestasi, ya, berkualifikasi, berkinerja dan sebagainya. Jadi ada relevansinya sebenarnya. Kalau misalnya menurut Prof terkait dengan sistem merit ini, apakah sistem merit ini merupakan sistem yang paling bagus atau setidaknya bisa mencegah praktik-praktik adanya tekanan politik untuk ke dalam birokrasi? Bagaimana tanggapan Prof? Ya, secara konseptual itu memang diakui tidak hanya di Indonesia, tapi memang diakui secara global bahwa upaya untuk meningkatkan performance daripada birokrasi itu ketika ditunjang oleh SDM yang berkualitas kan, sehingga itu kemudian diakomodasi dan diadopsi pemerintah ke dalam bentuk berbagai regulasi kan. Nah, karena itu kita bisa melihat bagaimana Undang-Undang ASN itu secara jelas mencantumkan bahwa memang ASN itu atau pegawai ASN itu memang diharapkan yang betul-betul berkualifikasi gitu kan. Dan yang paling mengganggukan sebenarnya itu adalah adanya pengaruh politik atau disebut dengan dalam Undang-Undang ASN itu intervensi politik gitu kan. Jadi selain kompetensi, kemudian dia memiliki nilai dasar, etika, lalu kemudian bebas intervensi politik. Nah, sebenarnya kan sistem merit itu basisnya pada bagaimana pemilihan seorang pejabat itu betul-betul didasarkan pada prestasi, dan itu teori Max Weber yang cukup tua itu sejak lama sudah memang menyinggung betapa pentingnya seseorang dalam jabatan itu pertimbangannya bukan pertimbangan personal atau pertimbangan prestasi. Jadi sistem merit sebenarnya itulah dalam bentuk wujud bahwa kalau ingin birokrasi berkinerja bagus, maka salah satu faktor penting adalah penempatan pejabat yang kita istilahkan the right man, the right place gitu ya. Jadi betul-betul ditempatkan itu karena memang layak dan berdasarkan rekodnya itu bahwa memang dia memenuhi kualifikasi begitu. Jadi secara kualifikasi memang dia memenuhi persyaratan, Prof. Di. Jadi di sini dari sumber yang kami himpun, Prof. Jadi definisi dari sistem merit ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, di mana sistem merit didefinisikan merupakan sebagai kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Persis tadi sama yang Prof sampaikan. Kualifikasi dan kompetensi menjadi hal yang mutlak. Lalu sebagai penjabaran dari undang-undang tersebut, maka agenda prioritas RPJM 2020 sampai 2024 tentang penerapan sistem merit ditetapkan sebagai salah satu dari 3 program prioritas di bidang aparatur sipil negara. Tanggapan Prof bagaimana menurut Prof? Ya, saya kira begitu karena memang kalau kita lihat fokus reformasi birokrasi ya, memang pada bagaimana manajemen ASN-nya dan bagaimana struktur birokrasi itu relevan untuk mensupport sebenarnya program-program Presiden Jokowi. Karena itu kita lihat bahwa salah satu agenda dalam reformasi birokrasi itu mengurangi struktur birokrasi dan kemudian fokus bagaimana jabatan-jabatan itu mulai dialihkan ke fungsional. Basis fungsional itu kan berarti kompetensi kan. Nah, kalau kompetensi itu kan sebenarnya orientasi daripada sistem merit itu memang basis pada hanya orang yang kompeten itu yang ditunjuk gitu kan. Cuma memang sistem merit itu memang harus dibangun secara manajemen ya, dan memang langkah-langkahnya itu jelas gitu, dari mulai perencanaan, penempatan, rekrutmen kan, pengembangan, sistem reward dan punishmentnya, itu semua merupakan bagian secara sistem itu yang namanya sistem merit gitu. Jadi ujungnya bahwa dengan sistem merit itu maka seleksi orang untuk jabatan itu betul-betul seperti yang dikehendaki oleh Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 itu.
Apakah peningkatan akuntabilitas kinerja, pengawasan dan reformasi birokrasi serta peningkatan inovasi dan kualitas pelayanan publik itu juga bagian dari sistem merit juga, Prof, atau dia di luar dari sistem merit? Ya, artinya kan begini, penempatan seseorang dalam sebuah jabatan struktural yang kompeten itu, maka salah satu tugas pemerintah itu kan memberikan pelayanan. Dan kalau diisi dengan orang-orang yang tepat, dengan kualifikasi tadi, pengalaman, apalagi dengan mengedepankan nilai-nilai budaya yang tepat seperti yang dikehendaki pemerintah sekarang dengan istilahnya berakhlak, itu kan berorientasi melayani ya, maka pasti itu akan memiliki korelasi yang positif terhadap kualitas pelayanan. Seperti itu. Jadi ada beberapa regulasi sebenarnya, Prof, yang mengatur tentang sistem merit, di mana dalam PP 11 tahun 2017 lalu ada perubahan di PP yang sama, PP nomor 11 tahun 2020, di mana ada beberapa pasal yang mengatur mengenai tentang sistem merit, di mana sebut saja pasal 162 mengenai tentang pengembangan karir, di pasal 163 tentang penyelenggaraan manajemen karir ASN, di pasal 198 tentang promosi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 162 tadi. Lalu PNS dipromosikan di dalam atau antar jabatan fungsional, keterampilan dan jabatan ahli pratama. Lalu ada juga di pasal 199 di mana PPK menetapkan kelompok rencana suksesi setiap tahun dan mengumumkan melalui sistem informasi ASN. Sebenarnya ini, Prof, dari regulasi yang ada, apakah ini sudah cukup untuk melakukan proses-proses dalam penerapan sistem merit di daerah? Sebenarnya yang penting itu bagaimana daerah itu memang memiliki komitmen untuk melihat bahwa perangkat daerah atau jabatan-jabatan yang ada itu memang seharusnya diisi orang yang memiliki kualifikasi ya. Nah, karena itu satu dulu. Kalau tidak punya komitmen kan susah gitu kan. Baru kalau punya komitmen baru mengadopsi aturan itu. Nah, aturan ini kan penting, tetapi lebih penting lagi pengawasannya. Karena fakta-fakta di lapangan banyak pemerintah, terutama pemerintah daerah itu yang sudah mendapatkan sertifikat yang disebut dengan meritokrasi, tapi hanya sebagai SIM, tapi tidak pernah dikendarai dengan SIM itu, dalam arti bahwa sertifikat itu tidak dilaksanakan di lapangan. Karena selain tadi komitmen, hanya sekedar mendapatkan atribut bahwa dia merupakan pemerintahan yang sudah meritokrasi, padahal cuma dari sisi pertanggungjawaban administratifnya. Tapi yang terpenting itu implementasinya kan. Nah, itu yang tadi kita lihat di dalam tema yang diusung kali ini ya, maraknya itu kan pemerintah daerah melakukan mutasi, demosi di saat masa akhir jabatannya. Itu kan tidak logik gitu kan dari sisi untuk apa misalnya dia harus mengangkat, memberhentikan, mendemosi orang kalau tinggal beberapa hari lagi sudah tidak menjabat. Kan orientasinya pasti beda, bukan seperti yang dikehendaki oleh aturan itu kan. Ya, begitu. Lalu ada juga, Prof, PRKSN nomor 2 tahun 2007 untuk memperkuat tentang penilaian sistem merit atau memperkuat pelaksanaan sistem merit, di mana dalam PRKSN ini menyebutkan bahwa sistem merit itu diatur dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014, di mana didefinisikan sebagai kebijakan manajemen ASN. Lalu di poin 2 mengatakan bahwa di PRKSN ini mengatakan bahwa ada 9 prinsip yang perlu mendapat perhatian dalam menerapkan sistem merit. Yang pertama, bagaimana melakukan rekrutmen, memperlakukan pegawai ASN secara adil dan merata, memberikan remunerisasi, menjaga standar yang tinggi, mengelola pegawai ASN yang secara efektif dan efisien, mempertahankan atau memisahkan pegawai ASN berdasarkan kinerja yang dihasilkan, memberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi kepada pegawai ASN, melindungi pegawai ASN dari pengaruh politis, dan memberikan perlindungan kepada pegawai ASN. Akan tetapi, Prof, masih ada ditemukan beberapa kasus OTT yang dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian. Sebut saja OTT yang dilakukan oleh Bupati Pemalang terkait jual beli jabatan, OTT Wali Kota Bekasi yang terkait juga dengan suap beli jabatan, lalu Bupati Probolinggo juga yang diamankan oleh KPK terkait suap jual beli jabatan. Sebenarnya dari regulasi yang ada, Prof, kira-kira apa yang menyebabkan sehingga masih terjadi
suap atau jual beli jabatan di tingkat daerah. Kira-kira bagaimana, Prof? Iya, jadi kalau kita lihat kasus-kasus itu yang terungkap di media, sebenarnya itu motifnya dua hal yang berbeda. Satu, tidak menyadari pentingnya penempatan jabatan yang berbasis meritokrasi, kan, satu. Yang kedua, itu tadi menjadikan jabatan sebagai ajang untuk mengumpulkan sejumlah uang, karena kita tahu bahwa modal seorang kepala daerah itu di dalam upaya untuk menduduki jabatan itu kan penuh dengan penggunaan anggaran yang luar biasa banyak. Sementara kalau kita lihat secara rasional kan gajinya terbatas. Kalau 5-6 juta terus kali 3 tahun kan cuma berapa? Sementara kepala daerah itu kan miliar, kan puluhan miliar. Jadi tidak akan kembali pokok gitu. Karena itu caranya adalah dengan memperdagangkan, kebetulan memang jabatannya sebagai pembina kepegawaian yang memiliki hak untuk mengangkat, memberhentikan, memberi memutasi dan seterusnya. Dimanfaatkanlah posisi itu untuk menjual jabatan-jabatan itu, karena itu juga yang perlu kita sesalkan, karena para pegawai-pegawai yang ingin jabatan itu tidak berdasarkan pada prestasi dia, tapi kalau punya uang kita bisa memiliki jabatannya. Jadi ini sudah semacam satu kesalahan berpikir baik dari sebagian para pegawai yang ingin di jabatan dan kepala daerah sebagai pembina kepegawaian itu yang memanfaatkan. Nah, itu kan berarti ya ada kelemahan dari sistem ya, termasuk regulasinya gitu. Kenapa misalnya fungsi-fungsi institusi yang diberi kewenangan untuk mengawasi itu gagal, sehingga KPK yang dapat melalui tangkap tangan itu kan. Nah, itu berarti sistemnya masih perlu diperbaiki gitu ya. Jadi sistem yang harus perlu diperbaiki, Prof. Iya. Sekalipun memang regulasi sudah mumpuni atau masih ada perlu ditambahkan dari segi regulasi. Kalau pengalaman Edip selaku peneliti bagaimana? Kalau saya melihat ini, Prof, jadi terkait dengan OTT ini biasanya karena kos politik yang tinggi. Nah, ya kan? Itu disebabkan kos politik yang tinggi, lalu bisa jadi juga terjadi maraknya pelanggaran dari segi netralitas ASN. Yang ini yang jelas bertentangan dengan pasal 31 di Undang-Undang ASN, bahwa ASN itu harus netral dari tekanan manapun. Jadi ada berbagai mens rea, kalau orang hukum bilang mens rea atau niatan pelakunya. Jadi bisa jadi mereka tidak terlibat secara transaksional dalam jual beli jabatan, tapi mereka turut mensukseskan calon yang dia dukung pada periode keduanya, Prof. Itu jauh bisa lebih memungkinkan mereka melakukan seperti itu, dan ini banyak terjadi, dan ASN itu jauh lebih cerdas daripada aturan yang ada. Karena aturan yang ada itu lebih banyak berbicara tentang person, sementara mereka sudah melakukan atau bekerja melalui kelompok. Jadi aturan hukum itu tidak tersentuh. Karena aturan hukum itu hanya mengatur person to person, tidak mengatur dari orang ke kelompok. Jadi ini celah ini yang dimanfaatkan. Makanya dalam temuan saya waktu menyusun disertasi, Prof, menemukan bahwa kenapa ASN banyak yang tidak diperiksa, karena itu mereka membentuk satu kelompok yang mengatasnamakan kelompok sosial, lalu tapi bergerak untuk kepentingan politik calon petahana. Itu yang saya dapatkan, Prof. Jadi memang dari segi regulasi butuh kayaknya satu kepres langsung, Prof, yang untuk menekankan bahwa setiap kepala daerah yang terbukti melibatkan ASN maka pencalonannya akan dibatalkan. Mungkin kalau menurut saya seperti itu, Prof. Tapi kalau Prof bagaimana tanggapannya? Iya, kita rajin misalnya memproduksi regulasi, tapi kalau implementasinya juga tidak seketat yang dikehendaki regulasi itu, jadi percuma juga kan. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai tata kelola pemerintahan yang bagus, maka institusi-institusi yang memang punya keterkaitan dengan itu harus bersinergi gitu ya. Misalnya saja kita lihat pelanggaran ASN di dalam proses pilkada. Ini kan belum sinergi antara Bawaslu dengan KSN misalnya kan. Kan di penelitiannya terlihat kan? Iya, Prof. Betul. Seperti itu, bagaimana di penelitian? Kalau di penelitian saya malah ini agak rumit sebenarnya, Prof, kalau mau dibahasakan. Karena masing-masing baik KSN dan Bawaslu memegang undang-undang yang sama. Wah, ya. Jadi KSN mengatakan bahwa ranah penindak netralitas itu merupakan ranah kami.
Sementara Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mereka mengatakan semua yang ada dalam rangkaian pemilu kada, baik sifatnya pelanggaran administratif maupun pidana, itu merupakan bagian dari ranah Bawaslu. Akan tetapi dari MOU yang mereka lakukan bahwa KSN tinggal menerima rekomendasi dari Bawaslu. Jadi Bawaslu melakukan verifikasi terhadap orang yang diperiksa. Kalau cukup buktinya diteruskan rekomendasi. Tapi ini juga lucu, Prof. Bawaslu meneruskan ada beberapa kasus, contoh seperti di Makassar, ada 3 orang nama yang kasusnya diteruskan ke KSN oleh Bawaslu. Akan tetapi sampai hari ini 3 nama tersebut belum mendapat balasan rekomendasi dari KSN. Itu padahal sudah mau lagi pilkada lagi. Sudah mau lagi, Prof, di 2024 dan ini kejadian di 2018, Prof. Waduh, nah itu dia. Ini menjadi permasalahan sendiri. Belum lagi di aturan di aturan yang sama di Undang-Undang ASN itu bahwa KSN juga membuat satu sistem pelaporan di mana masyarakat bisa melapor langsung dengan melampirkan bukti-bukti atau evidence, lalu mengupload ke situs resmi KSN. Cuman ini yang menjadi permasalahan, Prof, karena di tingkat masyarakat itu terkadang kalau melihat pelanggaran tentang netralitas ASN, kalau mereka tidak terlibat di dalam kedua kubu, maka mereka akan mengacukan. Di sini yang memiriskan sebenarnya, Prof, dari penelitian ini. Partisipatif masyarakat itu sangat rendah. Kalau dia tidak terlibat di kedua calon, Prof, dia tidak akan melaporkan karena ya semua berusaha memain aman begitu, Prof. Lalu kalau di tingkat Bawaslu itu yang melaporkan harus KTP yang berdomisili di situ. Jadi kayak misalnya saya yang berdomisili di kabupaten lain, lalu saya tahu bahwa ASN ini melakukan pelanggaran di kota A misalnya, Prof, saya tidak bisa melaporkan. Sekalipun saya memegang bukti pelanggaran tersebut. Terlalu kaku ya regulasinya. Terlalu kaku, Prof, regulasinya seperti itu. Jadi menurut saya perlu penyederhanaan regulasi, tapi termasuk bagus juga apa yang dibuat oleh KSN melalui elektronik. Cuman ini perlu mungkin didistribusikan informasinya agar sampai ke tingkat masyarakat. Jadi masyarakat lagi tidak bersifat apatis terhadap pengawasan terkhusus di bidang netralitas ASN untuk menjamin bagaimana proses percepatan di dalam penerapan sistem merit di daerah. Iya. Nah kalau kita kembali ke tema kita, maraknya kepala daerah yang mau berakhir masa jabatannya, melakukan mutasi, bahkan demosi kan? Demosi, Prof. Nah itu bagaimana? Lihat dari sisi apakah regulasinya memang memungkinkan atau memang tidak ada regulasi? Soalnya kan melekat pada diri kepala daerah itu sebagai pembina kepala daerah yang memiliki hak. Ya kalau menurut sepanjang yang saya baca, Prof, regulasi tidak ada waktu menentukan bahwa kepala daerah itu berapa bulan sebelum habis masa jabatannya harus bisa berhenti melakukan pelantikan. Tapi yang digarisbawahi bagaimana mereka dalam menyusun formasi-formasi yang akan diisi oleh pelantikan yang akan diadakan. Jadi ini kan juga menjadi masalah sebenarnya, Prof. Ada regulasinya tapi tiba-tiba merasa ini mengancam untuk periode kedua saya, makanya digeser. Ini yang banyak terjadi dan saya rasa hampir beberapa di daerah Sulsel. Mungkin saya bisa kasih contoh, Prof, seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar yang menjelang akhir periode Wali Kota Makassar pada saat itu. Dia melantik 1000 ASN lebih di tanggal terakhir dia menjabat. Lalu beberapa hari kemudian masuk PLT atau penjabat bupati, muncul surat balasan dari KSN bahwa membatalkan semua. Ini kan menjadi miris juga, Prof, dari segi tata kelola pemerintahan. Mungkin Prof bisa menambahkan bagaimana apa sebenarnya yang terjadi, Prof, dalam sistem pelantikan ini, Prof. Ya, jadi di satu sisi memang memiliki kewenangan dan tidak ada regulasi bahwa berapa bulan menjelang habis masa jabatan tidak boleh melakukan pemindahan, pemutasian dan sebagainya ya. Sehingga itu ditafsirkan dia berhak karena punya kewenangan menurut regulasi ya. Tetapi menurut saya kepala-kepala daerah seperti ini memang ketika pemerintah daerah tersebut tidak menerapkan sistem merit seperti yang digariskan di dalam Undang-Undang ASN itu dan seperti apa pedoman pelaksanaannya dalam Perka KSN itu kan. Karena kalau sepanjang dia menerapkan maka dia tahu persis bahwa tidak semudah itu memindahkan orang karena kan regulasinya dan aturannya kan.
kan melewati proses penilaian terhadap kinerja dia yang berbasis pada perjanjian kinerjanya. Ini kan tidak. Bahkan di Sulsel itu tidak disebutkan pemerintahnya, tapi bahkan baru saja dimutasi dipindahkan lagi, hanya hitungan berapa, 1 bulan, 2 bulan gitu kan. Padahal kan kalau itu kan bertentangan dengan bagaimana mekanisme pengangkatan mutasi pejabat kan. Nah, ini didukung lagi karena menjelang mereka masuk ke periode kedua, dan istilah orang itu mempersiapkan diri agar supaya di birokrasi itu orang-orangnya yang akan membantu dia. Nah, di sini niat tidak bagus ini mestinya disupport dengan pengawasan yang ketat gitu kan. Dan kita berharap bahwa PJ yang mengisi itu harus betul-betul keras gitu, bahwa tidak ada satu pegawai pun di masa jabatan PJ itu yang coba-coba bermain politik atau memiliki orientasi politik atau patron politik, karena ya birokrat kan harus netral, harus loyal kembali kepada pejabat yang ditunjuk gitu kan. Nah, itu yang terjadi kita Ini bagusnya Prof PJ yang sekarang, karena dibekali dengan peraturan Menteri Dalam Negeri waktu mereka ditunjuk menjadi PJ bahwa berhak melakukan mutasi ASN. Jadi ASN yang berani macam-macam ya akan berhadapan dengan PJ yang siap-siap melakukan mutasi. Ya, kalau memang dia orientasinya dalam rangka untuk menciptakan birokrat yang profesional ya. Kalau dia pandang bahwa jabatan-jabatan yang ada ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai seorang pejabat yang dulu di jabatan itu, dan kemudian mencoba untuk menilai sejauh mana kinerjanya mereka, dan kalau tidak bagus ganti saja. Nah, itu kan, itu yang saya kira penting. Di sini Prof ada beberapa manfaat sistem merit berdasarkan situs yang saya copy ini dari situs KSN resmi, mengatakan bahwa sistem merit itu setidaknya ada 4 manfaat. Yang pertama, manfaat bagi organisasi, bagi ASN, bagi birokrasi, dan bagi masyarakat. Kira-kira Prof, dari 4 manfaat di atas mana yang paling penting didahulukan seandainya terjadi permasalahan di daerah terkait dengan penerapan sistem merit ini? Ya, ada 2 sebenarnya, tentu terutama bagi masyarakat. Karena kalau jabatan itu diduduki dengan orang yang profesional, maka program-program prioritas yang dibebankan kepada organisasi yang dipimpin itu bisa terimplementasi dengan baik karena disupport oleh ASN yang berkualifikasi ya. Sehingga itu yang lebih penting. Jadi semua pegawai mestinya itu pejabat orientasinya pada bagaimana memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Nah, itu fungsi utama KSN, karena kalau ditempatkan orang yang tidak qualified di dalam jabatan itu, nah akhirnya aneh-aneh yang diperbuat kan. Apalagi diangkat karena orientasi politik. Nah, artinya pilihan kepala daerah yang orientasinya bukan pada bagaimana memperbaiki kinerja daripada birokrasi yang ditempati dalam jenjang birokrasi, tapi bagaimana dia mempersiapkan orang-orang yang loyal kepada dia padahal sudah tidak menjabat nantinya ya. Jadi manfaat daripada sistem merit itu memang bagi diri pribadi, terutama bagi orang yang memang ingin berkarir secara profesional, maka tidak harus pergi tanda kutip ya berbaik-baik hati kepada kepala daerah atau mencilat gitu kan, karena dia yakin bahwa kalau kualifikasinya memenuhi maka dia akan terangkat dengan sendirinya. Nah, itu tentu menimbulkan motivasi kerja yang tinggi bagi orang-orang yang memang mau berkarir secara profesional. Entah kalau ini tidak terlaksana sistem meritnya itu tadi, mau bayar uang kan kepada daerah lainnya, pada daerah jual jabatan itu, karena memang dia tidak qualified, tapi ada cara untuk jabatan yaitu dengan membayar. Nah, itulah manfaat-manfaat, tapi ujungnya adalah kepada masyarakat, karena kita tahu bahwa organisasi yang bagus itu tanpa SDM yang bagus percuma juga kan. Ya, begitu. Karena bagi ASN sebenarnya ini Prof, untuk sistem merit di mana dia bisa mengembangkan diri sesuai dengan kebutuhannya atau bisa melakukan inovasi di dalam instansinya, lalu bisa juga melindungi karir ASN dari politisasi Prof. Iya. Baik kebijakan yang bertentangan dengan sistem merit, kan ini biasa banyak sekali yang menjadi permasalahan ini Prof. Lalu meningkatkan motivasi ASN karena sistem yang dibangun untuk menuju level tertinggi di puncak dinasnya kan sudah jelas Prof. Yeah. Kalau dari segi manfaat bagi ASN, dari data di tahun 2022 Prof, jumlah instansi
pemerintah per kategori hasil penilaian sistem merit. Dari hasil penilaian sistem merit oleh KSN per tahun 2022 itu ada 460 instansi pemerintah yang melakukan sistem merit. 60 diantaranya mendapatkan nilai sangat baik, 157 diantaranya mendapatkan nilai baik, 71 mendapatkan nilai kurang, dan 172 mendapatkan nilai buruk. Kira-kira Prof, apa yang terjadi sampai lebih banyak yang mendapat nilai buruk dibandingkan nilai baik ini? Kira-kira apa yang menjadi kendala utama, Prof? Saya kira memang ini yang paling penting, kurangnya pengetahuan dari kepala daerah, karena dia kan pembina kepegawaian, tentang betapa pentingnya sistem merit kalau diterapkan terhadap keberhasilan program-program prioritas yang sudah diperdakan di daerahnya kan. Karena prinsipnya kalau birokrasinya bagus, maka program itu akan mudah diimplementasikan. Jadi kurang paham, kurang tahu, karena memang kita tahu bahwa sistem pemilihan kepala daerah kan tidak berbasis pada kualifikasi yang memenuhi syarat sebagai seorang yang memiliki pengetahuan yang baik tentang manajemen pemerintahan kan, tapi lebih pada lebih kepada popularitas di tengah masyarakat. Nah, sehingga karena kurang pengetahuan maka rendah komitmen. Kalau komitmennya ada, pasti akan memerintahkan ke bawah untuk menerapkan itu, karena dia yakin bahwa kalau birokrasinya atau perangkat daerahnya diisi orang-orang yang berkualifikasi baik, sangat baik gitu, maka dia mau menerapkan itu sistem merit. Apalagi dibuatkan dalam satu bentuk perda, mungkin Prof sebagai wujud komitmennya Ya, untuk pergub lah minimal gitu kan, karena internal. Iya. Tetapi ini kan lebih dominasi pada kepentingan orientasi politiknya kan, terutama bagi mereka yang akan maju untuk periode kedua. Maka ada daerah yang sudah mendapatkan sertifikasi A, tapi dia tidak mau implementasikan, karena dia merasa dengan sistem itu maka dia memiliki ruang yang terbatas untuk menentukan pejabat-pejabat menurut kriteria dia untuk bisa membantu di dalam pilkada berikutnya. Karena kalau sistem merit kan sistemnya mengeluarkan siapa saja yang memiliki kualifikasi, jadi posisi kepala daerah tinggal mungkin menguji atau mungkin mewawancarai saja, karena mesin sudah mengeluarkan siapa saja yang memiliki kualifikasi dan yang terbaik di dalam calon-calon itu yang disebut di dalam talent management itu, mereka-mereka yang dikategorikan di kelompok talent pool ya. Karena dalam talent management itu kita mengelompokkan kualifikasi pegawai 9 kotak ya, dan di kotak 9 lah yang siap untuk dideploy, artinya ditempatkan pada posisi yang tepat ya, tinggal menunggu waktu saja. Nah, sehingga di kelompok atau di kotak 9 itu orang-orang yang tinggal ditempatkan saja karena sudah memenuhi semua kualifikasi. Nah, sehingga ketika kepala daerah membutuhkan seorang pejabat sesuai dengan jabatan dikehendaki, tinggal meminta dalam sistem itu berapa orang yang dia mau lihat, seperti apa kan komitmennya terhadap dia sebagai kepala daerah, target-target yang mungkin dia akan janjikan kepada kepala daerah, tinggal itu. Tapi orang ini sudah memiliki kualifikasi. Oh, jadi tinggal ditarik Prof Tinggal ditarik di dalam sistem itu, tinggal kepala daerah itu dia tinggal sekatan tadi mewawancarai, mengetahui seperti apa visinya dia untuk membantu gubernur atau kepala daerah atau bupati dan wali kota ya, sehingga ruang-ruangnya untuk menentukan orang-orang yang walaupun tidak qualified tetapi bisa membantu dia. Nah, itu jadi menerapkan sistem merit yang sudah dapatkan sertifikat belum tentu, karena tadi itu apalagi didorong keinginan untuk mendapatkan birokrat yang bisa mensupport dia di dalam proses pilkada. Nah, itu yang terjadi banyak yang terjadi ya, sehingga lebih banyak yang tidak melaksanakan merit ya, nilainya itu ya, buruk ya. Nah, ini belum lagi daerah yang belum melaksanakan Prof, itu jauh lebih banyak lagi mungkin. Ya itu karena itu tadi yang saya katakan, kurang pengetahuan sehingga kurang komitmen. Jadi memang terhadap apapun itu Prof, kalau berbicara tentang tata kelola pemerintahan yang mana menjadi niat utamanya adalah komitmen Prof. Komitmen untuk menjadikan birokrasi sebagai instrumen atau alat atau wadah yang efektif untuk menggolkan sebenarnya target-target yang sudah ditentukan bersama dengan DPRD lewat RPJMD-nya kan. Nah, itu kan sana target jelas. Bukan birokrasi sebagai mesin politik Prof. Bukan. Ini yang harus menjadi perhatian kita semua,
dan menjadi tanggung jawab bersama bagaimana supaya birokrasi itu tetap orientasinya untuk kita kenal istilah 3E, efisien, efektif, ekonomis. Tetapi yang sekarang itu yang menjadi tren perkembangan terbaru adalah apa yang disebut dengan social equity, menciptakan keadilan sosial. Dan salah satu juga fungsi lain birokrasi itu menjaga demokrasi, menumbuh kembangkan demokrasi. Nah, itu yang kelihatannya belum baik, apalagi kalau kita melihat ukuran mengenai demokratis tidaknya suatu pemerintahan itu diukur dari sejauh mana orientasi pemerintah itu betul-betul memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, sehingga bisa diukur dari survei kepuasan masyarakat bahwa memang layanan yang diberikan pemerintah itu memuaskan. Yang kedua, dari sisi kebijakannya, baik program maupun regulasi itu yang dibangun, dikembangkan memang untuk melepaskan masyarakat kita dari kesulitan, sehingga kesejahteraan mereka bisa ditingkatkan. Hal seperti ini yang harus dipahami oleh kepala daerah, sehingga punya kesadaran untuk menerapkan sistem merit, karena SDM itu disebut dengan sumber daya strategik, bukan uang, bukan gedung, bukan mesin, bukan orang. Karena dalam situasi kondisi yang kita kenal istilah VUCA ini sekarang ya, yang sangat turbulen sekali keadaan lingkungannya, maka kuncinya inovasi. Nah, kalau inovasi berarti kan kreativitas didorong. Nah, kalau pegawainya tidak kreatif, karena apa? Ya, mereka tidak pintar kan? Karena pilihannya melalui mekanisme suka dan tidak suka, bukan pada kualifikasi, bukan pada prestasi. Kalau orang-orang berprestasi ditempatkan, pasti mudah mengulangi cara-cara dia berprestasi kan? Itu intinya sebenarnya. Jadi melanjut Prof dari data yang sebelumnya tadi, bahwa instansi pemerintah yang telah menerapkan sistem merit itu, di mana kementerian itu ditargetkan 100% menerapkan sistem merit, lembaga pemerintah non kementerian itu 100% targetnya juga, provinsi targetnya 61%, dan di kabupaten daerah targetnya itu cuma 20%, di mana secara proses kementerian itu sudah 97% yang menerapkan sistem merit, lembaga pemerintah non kementerian itu sudah menerapkan 90%, provinsi sudah melebihi target Prof, ditargetkan 61%, tapi sudah 65%, artinya sudah di atas target. Lalu kabupaten kota juga dari target 20% yang ditargetkan sekarang sudah menjadi 25%. Kira-kira Prof, kenapa target penerapan sistem merit di kabupaten kota begitu rendah dibuat standarnya sampai 20%? Mengingat jumlah kabupaten kota yang ada di Indonesia itu lebih dari sekitar 300-an. Kira-kira 514. 514. Kira-kira apa yang menjadi penyebab ini Prof? Sampai rendah sekali. Ya, tentu KSN sudah melakukan evaluasi ya. Bagaimana hambatan-hambatan itu, karena kan dasarnya untuk itu yang menerapkan dalam arti menerima sertifikasi, atau sudah menerima sertifikasi baru dievaluasi diterapkan, atau hanya sekedar sudah menerima sertifikasi, itu juga perlu dipertanyakan, ya kan? Nah, kalau misalnya daerah cuma baru 20% menerima sertifikasi, kan kemungkinan untuk menerapkan kan pasti rendah gitu kan? Kan saya katakan tadi, sedangkan sudah menerima sertifikasi saja belum tentu diterapkan, apalagi menerapkan. Jadi mungkin kondisi itu dia lihat KSN bahwa memang ya masih rendah. Masih rendahnya kan saya jelaskan tadi, intinya di kepala daerah kan. Karena itu orientasi kepala daerah memandang bahwa ASN itu sebagai apa di dalam birokrasinya. Apakah sebagai pen-trigger untuk berkinerja, atau pen-trigger untuk memenangkan posisi dia untuk ikut lagi di periode berikutnya. Itu yang jadi persoalan. Makanya hal yang lebih penting lagi bukan dia mendapatkan sertifikatnya, tapi bagaimana implementasinya dan pengawasannya. Harus dibangun sebuah mekanisme pengawasan, saya kira, yang tidak seperti sekarang ini, karena kita melihat ya sampai KPK OTT gitu kan, berarti memang pengawasannya, sistemnya belum efektif. Nah, perlu rumusan baru bagaimana agar supaya terutama di menjelang masa akhir periode kepala daerah itu yang sangat marak, menyakitkan hati bagi ASN tertentu yang ASN bahkan tertentu sudah mau pensiun didemosikan. Masih mending kalau dimutasi ya, kalau demosi kalau tinggal beberapa bulan. Nah, itu kan berarti tidak jalannya namanya sistem meritnya. Nah, ini fakta-fakta di lapangan yang tidak bisa kita menutup mata, dan saya kira harus ada jalan keluarnya. Jadi melanjut dari data yang
di sebelahnya lagi, Prof, bahwa ternyata ada 13 instansi pemerintah yang disetujui untuk melakukan JPT melalui talent pool, di mana ada kementerian dan lembaga ada 8, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Lembaga Administrasi Negara, BPKP, BPOM, dan Mahkamah Konstitusi, serta pemerintah provinsi dan kabupaten daerah. Ada pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemkot Bandung, Pemkot Tangerang, dan Pemkot Sumedang. Sebelum masuk membahas mengenai mengapa cuman sedikit daerah yang masuk, tapi saya ingin menanyakan, Prof, talent pool itu seperti apa bentuknya, Prof? Ya, jadi talent pool itu sebenarnya sebuah tanda kutip ya strategi yang dilakukan oleh pemerintah, baik kementerian lembaga pemerintah daerah, untuk memastikan bahwa ada reproduksi sebenarnya, atau ada proses yang memang secara reguler dan terarah bagaimana orang-orang yang bertalenta itu yang akan berdiri jabatan. Jadi kalau kita bicara mengenai talent pool itu ada 9 matriks kotak ya. Ada kotak 1, 2, 3 itu kriterianya pegawai itu tidak bisa dipapai. Kalau di swasta itu diberhentikan saja kan, karena susah untuk di-upgrade gitu. Nah, yang memiliki potensi itu yang 4, 5, 6. Itu istilahnya singa tidur yang sebenarnya perlu ditidurkan lagi, dibangunkan supaya dia berkinerja. Dan yang memiliki kesempatan untuk masuk di talent pool yang kotak 9 itulah yang 789. Nah, 789 ini calon-calon pemimpin. Nah, begitu masuk di kotak 9, nah itulah yang pasti. Nah, sehingga pemerintah daerah baik kementerian lembaga itu yang diperkenankan menggunakan talent pool karena sudah terbukti bahwa memang mereka sudah menerapkan sistem merit dengan konsisten ya. Misalnya Jawa Barat. Jawa Barat itu menjadi percontohan bagaimana sistem pemilihan pejabat berbasis merit system yang kemudian sudah dibantu oleh aplikasi digital yang membuat menjadi lebih objektif di dalam pemilihan calon pejabat, sehingga gubernurnya di situ ya tinggal menerima hasil dari talent pool itu, tinggal berapa yang mau dipromosikan, tinggal dia kemudian dia bersama BKD-nya, BPSDM-nya dan Tipsekdanya kemudian bersama-sama mewawancarai calon itu, mungkin tadi sepertinya berapa target yang bisa kau bantu, bagaimana melihat visi saya, apa kontribusi dan seterusnya. Tinggal itu, tapi orang ini sudah qualified. Nah, berarti daerah atau kabupaten maupun juga kementerian lembaga yang diberi kewenangan untuk menerapkan talent pool itu ya karena mereka sudah memang melakukan. Tapi menurut saya bukan menggunakan kategori itu, justru semua daerah kementerian lembaga didorong supaya membangun talent pool supaya sistem meritnya bisa lebih mudah diterapkan karena ada pembinaan secara berkelanjutan, sehingga talent pool itu menjadi satu sistem yang memungkinkan menyiapkan calon-calon pemimpin yang qualified gitu kan. Nah, itu kan database yang paling penting di dalam talent pool itu. Misalnya ada assessment yang senantiasa dilakukan oleh pemerintah tersebut. Itu harus di assessment di namanya assessment center yang qualified, yang memang sudah bersertifikasi. Di situ kan kita lihat potensi pegawai itu seperti apa saat itu, dan kira-kira kecenderungannya dia bisa dipromosikan kemana. Nah, yang kedua, tugas BKD itulah mengcollecting sejumlah data yang dulu sebutnya sistem informasi kepegawaian kan, sekarang itu namanya sistem CISN, sistem informasi ASN. Itulah yang mengcover seluruh data pegawai mulai dari masuk CPNS sampai prestasi-prestasi yang pernah mereka lakukan. Jadi assessment itu kemudian CISN itu namanya potensi. Nah, potensi inilah ditambah dengan kompetensi. Apa itu? Kinerjanya. Maka itu perlu pengukuran kinerja. Nah, pengukuran kinerja bukti seorang pegawai itu yang mampu memanfaatkan potensi tadi itu menjadi disebut berkinerja, berarti qualified. Nah, inilah yang nanti masuk di kotak 9 berdasarkan kriteria scoring tertentu yang dan bahkan di dalam talent management itu, talent pool itu, seseorang bisa memproyeksikan dirinya, saya mau jadi pejabat ini. Itu bisa. Sudah bisa mengilustrasikan sudah bisa membayangkan akan ke sana. Kan di dalam assessment itu kan dilihat secara psikotesnya kan. Dia cocoknya jadi pejabat apa? Ada. Dan dia bisa memproyeksikan sehingga itu yang dia kejar scoringnya. Oh, jadi dia bisa berhitung saya
kalau mau ke dinas ini yang perlu saya Ya, tingkatkan. dia bisa, iya. Itu kan kinerja perbaiki kan, bisa. Sehingga betul-betul masuk di telempul orang yang sudah memiliki kualifikasi yang hebat gitu di antara pegawai lainnya ya. Nah, jadi sekali lagi dalam aturan itu menurut saya tidak harus diberikan secara khusus kepada mereka-mereka yang sudah menerapkan sistem merit dengan baik, tapi juga daerah lain harus dibukakan supaya mereka itu mudah nanti menerapkan sistem merit karena orang-orang yang akan dipilih itu sudah memulai mekanisme sistem yang sudah baik kan. Itu jadi saya kira itu perlu diperluas lah kesempatan itu karena saya rasa bahwa talent management ini sangat penting. Ini Prof terkait dengan Community of Practice System Merit, di mana Community of Practice System Merit atau COP ini merupakan bentuk mekanisme dari kolaborasi kerja yang dilakukan oleh KASN bersama dengan para praktisi dan manajemen ASN dalam rangka melakukan pembinaan penerapan sistem merit, di mana yang terlibat adalah 74 instansi, di mana dalam berkolaborasi KASN ini dengan lintas instansi paguyuban SDM aparatur, di mana ada Kementerian Pan-RB, BKN, dan LAN untuk memberikan asistensi pembinaan dan pengawasan agar kedepannya daerah tersebut dapat menjadi daerah percontohan yang berhasil dalam menerapkan sistem merit, di mana di dalam laboratorium sistem merit ini disebutkan instansi pemerintah ini sebagai lokus utamanya yaitu Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Nias. Apakah hal-hal baik ini perlu menjadi influence Prof untuk meningkatkan semangat daerah dalam proses penerapan sistem merit ini? Bagaimana tanggapan Prof mengenai COP ini? Ya, COP ya. Kalau menurut bacaan saya sih tidak seperti itu yang namanya COP. Jadi community of practice itu orang-orang yang memang terjun setiap hari melakukan praktek-praktek seperti itu, lalu kemudian mereka berkumpul untuk kemudian berbagi pengetahuan pengalaman terkait dengan program mereka, lalu kemudian ada hal-hal baru yang merupakan solusi yang didapatkan di dalam prakteknya dia, jadi di luar manualnya. Nah, seperti itu yang saya pahami, karena itu jelas kalau kita belajar tentang knowledge management itu namanya community of practice yang bisa memberikan kontribusi baik terhadap perbaikan organisasi, karena mereka ini yang langsung ke lapangan, yang kemudian berkumpul di luar pertemuan-pertemuan formal malah mereka itu di luar jam-jam kerja mereka ketemu ngobrol tentang pengalaman-pengalaman mereka menerapkan atau menjalankan tugas-tugasnya, lalu kemudian mereka menemukan hal-hal baru yang tidak ada dalam manual booknya gitu kan, cara menerapkan itu. Nah, itu disebutnya community practice. Kalau begitu bukan menurut saya definisi yang saya ketahui tentang community practice ya. Karena toh pemerintah sendiri yang internal, bukan orang-orang yang memang memiliki pengalaman di lapangan, lalu kemudian di lapangannya itu dia mampu menyelesaikan. Nah, itu kan tidak ada dalam pedoman bagaimana menerapkan, sehingga keberhasilan dia itu di-share kepada yang lain. Kepada siapa? Kepada orang juga yang mempraktekkan. Begitu pengertian COP atau community practice. Tapi saya tidak tahu referensinya apa dia, tapi referensi saya tentang community practice seperti itu. Jadi kalau ditanya sejauh mana tingkat keberhasilannya, ya mudah-mudahan berhasil, tapi menurut saya tidak seperti itu definisi yang saya dapatkan tentang community practice-nya. Terkait dengan rekomendasi KASN terhadap pelanggaran sistem merit ini Prof, di tahun 2020 ada 117 kasus, di mana 83 kasus telah diselesaikan atau 71%. Di tahun 2021 ada masuk 114 rekomendasi, di mana yang diselesaikan 77 atau berbanding 68%. Di tahun 2022 ada 125 rekomendasi dan yang dijalankan baru 26%. Ini kira-kira apa yang menjadi kendala Prof sampai di tahun 2022 ini dari 125 kasus yang selesai malah cuma 34% dan secara presentasi cuma 26%. Kira-kira apa sebenarnya yang terjadi ini Prof? Ya, kalau saya tidak melihat penanganannya, tapi kenapa masih terus terjadi? Oh, di situ yang lebih menarik Prof. Iya, kenapa karena masih itu kan sama dengan kalau dalam pasien itu mengobati, yang terpenting kan mencegah kan. Ya, sama dengan KPK, yang terpenting saya mencegah. Kalau sudah terjadi kan pasti sudah ada yang hilang, itu namanya aset negara dan seterusnya atau uang negara kan. Nah, sama juga
Loh kok tiap tahun meningkat? Jadi bukan penanganannya, tapi yang terpenting kenapa meningkat terus? Berarti ada yang salah kan di dalam mekanisme sistem yang dibangun. Jadi menurut saya penting memang tindakan dari peristiwa-peristiwa. Tapi yang terpenting lagi bagaimana kalau perlu 0% gitu kan? Zero case Prof. Iya, kenapa yang disoroti sudah tertangani sekian persen? Yang disoroti itu kenapa semakin tinggi tiap tahun? Iya, Berarti kan kesadaran di daerah atau di kementerian lembaga itu tetap ada untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan. Sementara dia tahu bahwa ada lembaga yang akan mengawasi dia. Nah, ada yang salah di situ menurut saya. Itu yang terpenting disoroti, dan pihak KSN maupun Bawaslu misalnya memang konsen dengan menjelang pilkada seperti ini. Bagaimana mencegah itu? Mekanisme apa yang dibangun? Ini perlu inovasi-inovasi supaya tidak terulang. Jadi jangan menunjukkan prestasi bahwa 70% sudah ditangani. Bukan itu. Jangan seperti misalnya pihak-pihak yang mengawasi misalnya KPK atau Inspektorat atau TPK mengatakan anggaran kita harus tinggi supaya banyak yang kita bisa tindaki, banyak temuan. Bukan itu kinerja itu ketika tidak ada temuan. Bukan bagaimana supaya semakin banyak temuan. Bukan. Ini cara mindset yang saya pikir perlu diperbaiki. Ini yang perlu dihindari Prof. Ya, jadi lembaga-lembaga seperti yang bersifat watchdog itu yang diutamakan bagaimana supaya tidak ada temuan. Itu keberhasilan kinerja. Tapi kinerja dia itu dia balik bahwa ketika banyak temuan itu kinerja bagus. Lah, berarti aspek pembinaannya di mana gitu kan? Pengawasannya, pencegahannya terutama. Makanya kan KPK seringkali disoroti, jangan OTT-nya lebih dominan, tapi bagaimana mencegahnya? Nah, itu kan lebih ke arah pencegahan Prof. pencegahan ya. Jangan usah bangga lihat dengan berapa jumlah kasusnya naik atau turun, berapa yang ditangani, tapi kenapa dari tahun ke tahun ada kasus terus yang dan masih, naik. iya, Ya, bukan naik penanganannya trennya. jadi sorotan, Iya. tapi bagaimana kok terus berlanjut kayak tidak pernah berhenti. Iya. Artinya kepala daerah masih terus melakukan, padahal kan ada informasi bahwa si A ditangkap, si ini OTT, tapi kenapa masih melakukan? Ya, betul Prof. Ya kan? Belum lagi ada beberapa rekomendasi yang dilakukan oleh KSN, misalnya begini. Ada di salah satu Pemkab, misalnya Pemkab Lebong, mengembalikan 6 pejabat yang telah dinonjobkan. Jadi kasusnya ini Prof, jadi KSN ini berupaya mendorong tata kelola birokrasi di Pemkab Lebong dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi menurut KSN ini bagian dari awareness atau kepedulian KSN sesuai fungsi yang ada untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tata birokrasi di daerah. Kalau memang banyak hal di pemerintah kabupaten yang perlu didiskusikan, maka KSN membuka ruang untuk diskusi itu. Apakah ini merupakan satu jalan Prof untuk menciptakan semacam kepercayaan masyarakat untuk lembaga ini? Bagaimana tanggapan Prof? Menurut saya bukan didiskusikan, ditegakkan itu aturan. Kan masih melemah kalau masih diskusi bagaimana. Yang dilakukan memang bagaimana menginvestigasi. Kalau jelas salah tidak usah diskusikan. Perintahkan bahwa kembalikan pejabat itu yang didemosi ke jabatannya karena tidak memiliki alasan berdasarkan regulasi yang ada gitu. Jadi kepercayaan masyarakat itu akan timbul ketika tidak lagi praktik begitu. Sedangkan yang terjadi saja tidak mampu dilakukan secara 100%. Masih sekitar rata-rata 70% ya. Ya Prof. Ya, berarti kan masih ada yang tidak tertangani. Berarti masih ada yang melakukan itu masih membandel. Ya, karena itu banyak membandel ya. Ya, karena salah satu bentuk ruang diskusi yang dibuka itu yaitu melalui dengan klarifikasi yang khusus Pemkab Lebong ini Prof. Klarifikasi yang berjalan ini karena memang ditemukan adanya pelanggaran sistem merit dan lain-lainnya, di mana Bupati beserta Sekda Kabupaten Lebong ini kemudian datang langsung ke KSN untuk menemukan jalan tengah atas persoalan. Apakah ini mungkin Prof yang dinamakan dengan mencari kebenaran untuk terkait dengan orang yang dinonjobkan? Apakah bisa dikatakan seperti itu Prof? Ya, dia yang salah karena sudah menunjukkan orang baru pergi diskusi. Di situ Tadi ya. kan sudah terbukti bahwa dia salah. Iya Prof. Hanya untuk mungkin menyelamatkan mukanya. Iya. Tapi kan sudah jelas di situ statement awal sudah melanggar. Iya. Tidak usah diskusikan, kembalikan saja. Kan jelas aturannya. Kalau orang ditempatkan
atau demosi orang yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada, ya kembalikan. Tidak usah diskusikan. Jadi tidak usah langsung Prof datang ke KSN untuk menemukan jalan tengah atas persoalan jalan ini. tengah? Iya. Ya kan ada regulasinya. Kalau Anda menurunkan orang tanpa dengan sesuai dengan aturan, dengan sini kembalikan. Jangan lagi pakai itu. Tujuannya apa? Mendiskusikan, mau menyelamatkan orang yang sudah terlanjur diangkat. Apalagi untuk menemukan jalan tengah di sini bahasanya, Prof. Iya. Nah, apa jalan tengah? Jelas regulasinya. Jadi penegakan terhadap regulasi itu dari pihak KSN menjadi penting, tidak ada tawar-menawar. Yang kedua, jangan coba-coba lakukan. Hal itu pelanggaran. Nah, ini kan butuh edukasi. Mungkin yang belum tahu, tapi yang tahu kan memang ini kan peristiwa yang tiap tahun terjadi, berarti kan pemahaman. Dan saya kira tidak mungkin KSN tidak melakukan sosialisasi mengenai ini. Pasti berkali-kali. Tapi kenapa tetap dilakukan? Kan barang menarik bagi pihak tertentu ya. Ada keuntungan-keuntungan yang dari politik, dari sisi finansial. Sehingga tetap dilakukan. Inilah kos politik yang kita harus bayar dengan menggunakan mekanisme pemilihan kepala daerah yang menggunakan pendekatan itu. Kembali kayak contoh kasus di awal tadi, Prof, yang kita diskusikan. Iya, karena banyak sekali biaya yang dibutuhkan untuk bisa terpilih. Sementara anggaran dikeluarkan di periode sebelumnya sudah tidak kembali, tidak bisa kembali, ya, cari lagi. Dan kewenangan yang ada pada dia itu di depan mata dalam menempatkan pejabat. Ada juga pejabat yang tidak profesional, mau diangkat, sementara dia tidak memiliki kualifikasi. Jadi sudah kawin mawin, kepentingan gitu ya. Ada juga beberapa kasus sebenarnya, Prof, seperti di Kabupaten Tanah Tidung, di mana di Kabupaten Tanah Tidung ini berawal dari pengangkatan pejabat struktural eselon 2, 3, dan 4 oleh Bupati Petahana pada tanggal 16 April Januari 2015. Jadi sehari kemudian dilantik lagi, Prof, di tanggal 17. Bupati lagi melantik 49 pejabat baru. Hanya sehari sebelum Bupati Purna Tugas. Ini memang banyak masalah untuk bupati-bupati yang sebelum purna tugas. Jadi yang menarik sebenarnya ini, Prof, karena ada statement dari anggota KSN mengatakan begini, bahwa mereka mengakui menjelang diberlakukannya pemilihan kepala daerah secara langsung dan serentak, ini kasusnya pada Desember 2015, Prof, ini dia mengatakan bahwa birokrasi rawan terhadap politisasi. Ada petahana yang berusaha mempertahankan ASN yang dinilai loyal dan bisa dimasukkan ke dalam gerbong tim sukses, tetapi ada sementara ASN yang dinilai membahayakan. Untuk kelompok kedua ini biasanya menjadi target untuk dibebas tugaskan oleh bupati maupun wali kota. Padahal menurut Pak Swadi dalam Undang-Undang ASN ini jelas dan tegas diatur bahwa PNS dan ASN tidak boleh berpolitik. Sesuai pasal 2 butir G, salah satu asas PNS adalah netralitas. Pasal ini sangat penting untuk melindungi PNS dari politisasi. Jadi pernyataan di atas, Prof, yang saya mau tanyakan, masih relate tidak untuk pilkada di tahun 2024 ini? Ya, peristiwa kan terjadi. Saya tidak usah menyebutkan daerahnya, tapi mata saya dan telinga saya mendengar, melihat bahwa masih terjadi. Di hari Senin misalnya sudah pamitan, tapi di hari Jumat jam kerja itu masih melakukan mutasi dan demosi. Sehingga banyak pegawai-pegawai yang didemosi itu ingin mengajukan untuk menuntut di PTWN kan. Itu masih terjadi. Masih terjadi. Terutama bagi kepala daerah yang mau incumbent mau terpilih lagi, itu paling marak terjadi gitu. Padahal ini statementnya dari 2015, Prof, tapi masih relate di 2024 sekalipun berlaku 9 tahun ke depan. Iya. Tapi masih, berarti tidak ada perubahan dari pola-pola penanganan atau pencegahan ini, Prof, di? Itu yang saya katakan tadi, ada apa gitu kan, kenapa terulang? Bahkan kalau data tadi kan semakin hari semakin meningkat. Kalau itu dari perkembangan tiap tahun ya, semakin meningkat. Dan penanganannya malah semakin sulit. Berarti tadi itu kan ada sesuatu di mana semakin canggih itu pelaku untuk tidak bisa ditelusuri seperti apa kepintarannya untuk mensiasati regulasi yang ada kan. Semakin berkembang mereka, Prof. Artinya regulasi di belakang, mereka sudah lebih canggih lagi. Iya, itu dia. Terakhir, Prof, terkait dengan tema kita, mungkin Prof ingin menyampaikan pendapat untuk masyarakat apa, atau masyarakat baik masyarakat ataupun pemerintah terkait dengan tema kita hari ini. Silakan, Prof. Jadi masyarakat tentu sangat baik kalau terlibat dalam proses pengawasan itu, tapi kan tergantung keterbukaan pemerintah. Kalau terbuka, data bisa diakses, saya kira
masyarakat tertentu yang memiliki pengetahuan untuk melakukan itu, akan lebih efektif melakukan pengawasan. Nah, kalau tidak tersebar informasinya jadi sulit. Makanya tadi kalau memang proses bisnis di KSN itu salah satunya adalah menggunakan basis digital untuk bisa diakses ya, itu akan sangat membantu. Yang kedua, memang masih perlu upaya-upaya yang lebih implementatif mengenai sosialisasi kepada daerah tentang pentingnya penerapan sistem merit. Tidak hanya itu kan, maka berkaitan dengan regulasinya saya kira perlu membangun sebuah regulasi baru yang mampu menemukan hal sejak dini supaya praktek-praktek tidak berulang, karena datanya kan terus meningkat kan. Berarti ya ada regulasi yang ada sekarang belum mampu. Nah, ini perlu mungkin keterlibatan beberapa pihak yang relevan untuk membangun sistem mekanisme pencegahan terutama ya, kalau pengawasan itu kan sudah dalam ongoing ya. Dan kemudian mereka-mereka yang sudah mendapatkan sertifikat meritokrasi jangan berhenti diawasi. Jangan sekedar kalau sudah mendapatkan sertifikat, oke, dia sudah menerapkan. Tidak, yang banyak yang kita lihat adalah setelah mendapatkan sertifikat dia menjadi kebanggaan bagi daerah. Kita sudah mendapatkan sertifikat, tapi implementasinya tidak. Nah, ini juga masih perlu ini kan, jadi KSN harus bisa tidak bosan-bosan untuk ke lapangan, untuk memberikan edukasi kepada daerah, dan mungkin bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang memberikan kemampuan, diberi kewenangan untuk menindak ya, supaya itu harus ada kekuatan. Jadi memang salah satu kelemahan KSN ini tidak punya legitimasi untuk menindak, tetapi harus bekerjasama dengan istilah lain. Kalau apa tidak seperti KPK gitu kan, langsung punya regulasi seperti itu yang mungkin perlu ditambahkan kepada KSN sehingga giginya itu betul-betul tidak ompong gitu kan, bukan sekedar rekomendasi kalau dia mau ikuti, kalau tidak. Nah, jadi itu saya kira hal penting. Yang jelas bahwa jangan berharap birokrasi kita seperti yang kita dalam rencana strategi mengenai grand design reformasi birokrasi kita, yang berharap bahwa birokrasi kita 2025 itu sudah sekelas ke dunia akan tercapai kalau SDM-nya sendiri masih carut marut dengan penempatan orang-orang yang tidak qualified kan. Jadi saya kira itu SDM Prof, SDM-nya intinya. Penguatan SDM. Saya kira itu tadi tema yang sempat kami bahas. Sampai ketemu pada tema berikutnya. Salam reformasi birokrasi.